Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek mata kuliah program linear metode Simplek. Selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Rasul Anam dengan NIM 2404020107. Saya Azah Afifah Thoyiroh dengan NIM 2404021112. Dan saya Diana Putri Agustin dengan NIM 2404020133. Berikut ini adalah daftar pustaka soal yang kami gunakan, yaitu menggunakan buku An Introduction to Linear Programming and Game Theory, menggunakan problem set 4.4 The Duality Theorem nomor 3 halaman 149. Soal 1. Pertimbangkan masalah program linear berikut. Maksimumkan 4x1 plus 10x2 min 3x3 plus 2x4 dengan syarat 3x1 min 2x2 plus 7x3 plus x4 kurang dari sama dengan 26. X1 min 6x2 min x3 plus 5x4 kurang dari sama dengan 30. Min 4x1 plus 8x2 min 2x3 min x4 kurang dari sama dengan 10. X1, X2, X3, X4 lebih dari sama dengan 0. A. Tentukan titik-titik X1, X2, X3, X4 yang merupakan solusi layak atau feasible solution untuk masalah program linear tersebut. Jika merupakan solusi yang layak, hitung nilai fungsi objektif pada titik tersebut. B. Tentukan masalah dual dari program linear di atas. Selanjutnya, tentukan solusi layak atau feasible solution untuk masalah tersebut. Lalu hitung nilai fungsi objektif dari dual pada solusi yang diperoleh. Berikut ini pembahasan soal yang A. Pertama, ubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack, yaitu S1, S2, S3, yaitu buat model matematika baru, max 4x1 plus 10x2 min 3x3 plus 2x4 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 harus memenuhi 3x1 min 2x2 plus 7x3 plus x4 plus x1 sama dengan 26, x1 plus 6x2 min x3 plus 5x4 plus s2 sama dengan 30, min 4x1 plus 8x2 min 2x3 min 4x4 plus s3 sama dengan 10. X1, S2, S3, X4, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Buat matriksnya, yaitu setelah kita buat matriksnya dengan memasukkan nilai-nilai yang ada pada model matematika tersebut, kita lihat pada S1, S2 membentuk matriks identitas 3x3. Selanjutnya, setelah menemukan matriks identitas, maka kita substitusikan nilai-nilai tersebut pada tabel seperti ini, yaitu ada CB, VDB, Q, X1 sampai S3, yaitu masukkan nilai-nilainya CB 0, 0, 0, VDB S1, S2, S3, dan seterusnya sampai S3 yaitu 0, 0, 1. Setelah itu kita mencari nilai ZZ-nya yaitu dengan cara mengalihkan kolom tersebut dengan kolom CB. Seperti pada Q yaitu 26 kali 0 ditambah 30 kali 0 ditambah 10 kali 0 hasilnya 0. Dan seterusnya sampai S3 yaitu 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 0 hasilnya 0. Setelah itu kita mencari ZJ min CJ yaitu mengurangi ZJ dengan nilai fungsi tujuan. Seperti 0 dikurangi 4 sama dengan min 4, 0 kurangi 10 sama dengan min 10, 0 dikurangi min 3 sama dengan 3, dan seterusnya sampai 0 kurangi 0 yaitu 0. Setelah itu kita lihat nih, mana nih nilai ZJ min CJ-nya paling kecil. Setelah kita lihat, maka nilai yang paling kecil yaitu min 10, yaitu pada kolom X2. Setelah itu kita cari penilaian. Cara mencari penilaian yaitu dengan membagi nilai Q dengan kolom kunci tersebut, yaitu pada 26 bagi min 2, 30 bagi 6, dan 10 dibagi 8. Nah, setelah kita lihat nih, ternyata ada nilai elemen kunci yang negatif. Jadi kita tidak ambil nilai yang negatif pada kolom kunci tersebut. Kita ambil yang positif saja. Setelah kita lihat paling kecil yaitu 10/8 pada baris ketiga. Maka dari itu elemen kuncinya terletak pada kolom X2 dan baris ketiga yaitu angka 8. Setelah menemukan elemen kuncinya yaitu 8 pada baris ketiga dan kolom X2, maka kita kerjakan terlebih dahulu pada baris ketiga dengan memasukkan CB10, VDB-nya X2 untuk mencari Q-nya, maka Q pada tabel simplex yang pertama atau program awal dibagi dengan elemen kuncinya yaitu 8, maka dengan hasil 5/4. Selanjutnya X1 juga sama, yaitu nilai X1 sebelumnya pada tabel simplex 1 dibagi dengan elemen kuncinya yaitu 8 menghasilkan
min setengah, dan seterusnya yaitu 1, min setengah, min seperlapan, sampai seperlapan. Selanjutnya kita kerjakan yaitu pada baris kedua. Kita masukkan CB-nya 0, VDB-nya yaitu S2, dan untuk mencari Q-nya, maka nilai Q pada tabel simplex 1 dikurangi nilai kolom kunci pada baris tersebut, yaitu nilai 6 dikali dengan nilai transpos atau nilai transpos pada Q baris ketiga, yaitu 5/4. Maka bertemu hasil yaitu 45/2. Untuk mencari X1 pada baris kedua juga sama seperti mencari Q, yaitu nilai X1 pada tabel simplex 1 dikurangi kurung buka 6 dikali min setengah, yaitu pada baris ketiga. Jadi dihasilkan 4, dan seterusnya sampai min 3/4. Pada baris pertama juga sama dengan baris kedua, yaitu dengan masukkan CB-nya 0, VDB-nya S1. Untuk Q-nya, yaitu Q pada tabel simplex 1 sebelumnya dikurangi nilai kolom kunci pada baris tersebut, yaitu negatif 2 dikali 5/4, maka dengan hasil 57/2, dan seterusnya sampai 1/4. Setelah itu kita mencari nilai CJ-nya dengan mengalihkan kolom yang akan dikali dengan nilai CB. Kita ambil contoh yaitu nilai Q, yaitu 457/2 kali 0 ditambah 45/2 kali 0 ditambah 5/4 kali 10 menghasilkan 25/2. Dan seterusnya seperti 5, 10, min 5/2 sampai 5/4. Untuk selanjutnya itu mencari ZJ min CJ, yaitu mengurangi nilai ZJ dengan fungsi tujuan, yaitu min 5 dikurangi 4 yaitu min 9, terus 0, min setengah, min 13/4, dan sampai 5/4. Setelah itu kita lihat nih mana yang nilai paling kecil, yaitu min 9, yaitu pada kolom X1. Selanjutnya kita cari nilai P, yaitu dengan membagi nilai Q dengan kolom kunci seperti 57/2 bagi 2 menghasilkan 57/4, 45/2 bagi 4 sama dengan 45/8, lalu ada 54 dibagi min setengah. Karena pada kolom kunci itu tidak bisa negatif, maka kita tidak akan ambil baris ketiga. Jadi kita akan ambil yang paling kecil, yaitu 45/8 pada baris kedua dan kolom X1, sehingga elemen kuncinya pada tabel simplex 2 yaitu 4. Setelah kita mendapatkan elemen kuncinya yaitu 4 pada baris kedua dan kolom X1, maka kita kerjakan terlebih dahulu pada baris kedua. Masukkan CB-nya 4, VDB-nya X1. Untuk mencari Q-nya, maka nilai Q sebelumnya dibagi elemen kunci yaitu 4. Maka menghasilkan 145/8 dan seterusnya sampai S3 yaitu min 3/16. Selanjutnya kita kerjakan baris pertama. Masukkan CB-nya 0, VDB-nya S1. Untuk mencari Q sama seperti sebelumnya, yaitu dengan Q pada tabel simplex 3 baris pertama dikurangi elemen kunci pada kolom kunci pada baris tersebut, yaitu nilainya 2 dikali nilai transpos baru dari baris kedua, yaitu 145/8. Jadi nilai Q sebelumnya dikurangi 2 dikali 145/8. yang hasilkan hasil yaitu 59/4, dan seterusnya sampai 5/8 pada S3. Untuk yang baris ketiga juga sama seperti baris 1, yaitu dengan Q sebelumnya dikurangi elemen kunci pada baris tersebut, yaitu min setengah dikali dengan 145/8 menghasilkan 65/16 sampai 1/32. Setelah itu kita mencari ZJ-nya mengalihkan kolom tersebut dengan nilai CB, yaitu menghasilkan seperti contoh pada Q, yaitu 505/8, terus ada 4, 10, dan seterusnya sampai 7/16. Setelah itu kita mencari ZJ min CJ dengan mengurangi ZJ dengan fungsi tujuan, menghasilkan yaitu 0, 0, 13/8, dan seterusnya sampai 7/16. Setelah itu kita lihat mana nih yang paling kecil angkanya dari nilai ZJ min CJ. Nah, kita lihat yaitu pada kolom S3. Setelah itu kita mencari penilaian, yaitu dengan membagi nilai Q dengan kolom kunci, yaitu 59 bagi 4 dibagi 5/8 menghasilkan 138/5. Lalu ada baris kedua yaitu 145/8 dibagi dengan negatif 3/16. Karena nilai kolom kunci tersebut negatif, maka pada baris kedua tidak diambil.
Selanjutnya pada baris ketiga juga sama menghasilkan hasil 130. Nah, kita lihat yang paling kecil yaitu 138/5. Maka elemen kuncinya yaitu berada di kolom S3 dan baris pertama yaitu 5/8. Nah, pada tabel simplex 3 tadi kita mendapatkan elemen kuncinya yaitu 5/8 pada baris pertama. Setelah itu kita kerjakan dulu pada baris pertama karena itu merupakan elemen kunci. Kita masukkan CB-nya yaitu 0, terus VDB-nya tadi S3. Untuk key-nya maka key sebelumnya pada tabel simplex 3 dibagi dengan elemen kunci yaitu 5/8 mendapatkan hasil 138/5 dan seterusnya sampai S3-nya yaitu 1. Lalu kita kerjakan pada baris kedua, masukkan CB-nya yaitu 4, masih sama dengan tabel simplex 3, yaitu X1, VDB-nya juga X1. Nah, untuk mencari key-nya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan key pada tabel simplex 3 dikurangi elemen kunci pada baris tersebut dikali nilai key pada nilai transpose key pada nilai key yang baru pada baris pertama. Maka didapatkan hasil yaitu 54/5, 1, 0, 2, 4/5, seterusnya sampai S3 yaitu 0. Seterusnya baris ketiga juga masih sama dengan baris kedua. Untuk mencari key-nya juga masih sama, yaitu mendapatkan hasil 16/5 sampai nilai 0. Setelah itu kita mencari nilai Z-nya, mengalihkan kolom tersebut dengan nilai CB-nya. Mendapatkan hasil yaitu 376/5 pada key, lalu ada 4, 10, 3, 51/5 sampai 0. Setelah itu kita hitung nilai ZC min CJ-nya, yaitu dengan mengurangi nilai ZC dengan fungsi tujuan, maka mendapatkan hasil 4 dikurangi 0, 4 dikurangi 4 yaitu 0, 10 kurangi 10 0, 3 dikurangi min 3 sama dengan 0, lalu ada 51/5 dikurangi 2 sama dengan 41/5, dan seterusnya sampai 0. Nah, kita lihat nih, ternyata pada ZC min CJ udah nggak ada yang negatif. Maka titik-titik tersebut pada nilai key itu udah optimal. Jadi titik-titik yaitu 54/5, 16/5, 00 merupakan solusi yang layak atau feasible solution untuk masalah program tersebut dengan nilai fungsi objektifnya yaitu Zmax 376/5. Jadi itulah cara mengerjakan yang A. Yang B, kita diminta untuk menentukan masalah dual, menentukan solusi yang layak, dan menghitung nilai objektif. Langkah pertamanya, mengubah persamaan primal menjadi dualitas. Itu seperti kita mentranspos matriks sehingga diperoleh minimum 26Y1 ditambah 30Y2 ditambah 10Y3 dengan fungsi kendala 3Y1 ditambah Y2 dikurangi 4Y3 lebih besar atau sama dengan 4, negatif 2Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3 lebih besar atau sama dengan 10, 7Y1 dikurangi Y2 dikurangi 2Y3 lebih besar dari sama dengan negatif 3, Y1 ditambah 5Y2 dikurangi Y3 lebih besar atau sama dengan 2. Langkah berikutnya, mengubah bentuk permasalahan dual yang awalnya minimum menjadi maksimum, sehingga diperoleh maksimum negatif 26Y1, negatif 30Y2, negatif 10Y3 dengan fungsi kendala 3Y1 ditambah Y2 dikurangi 4Y3 lebih besar atau sama dengan 4, negatif 2Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3 lebih besar dari sama dengan 10, negatif Y1 ditambah Y2 ditambah 2Y3 kurang dari atau sama dengan 3, Y1 ditambah 5Y2 dikurangi Y3 lebih besar atau sama dengan 2. Di situ ada catatan tambahan, di mana di langkah pertama itu pada fungsi kendala persamaan ketiga itu terdapat negatif 3, sehingga di langkah kedua kita kalikan persamaan tersebut dengan negatif 1 sehingga diperoleh negatif 7Y1 ditambah Y2 ditambah 2Y3 kurang dari sama dengan 3. Kemudian langkah ketiga dengan mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel select yaitu S1, S2, S3, dan S4. Langkah keempat, membuat model matematika baru dengan menambahkan variabel select tersebut sehingga diperoleh maksimum
negatif 26Y1 dikurangi 30Y2 dikurangi 10Y3 dikurangi 0S1 dikurangi 0S2 ditambah 0S3 dikurangi 0S4 dengan fungsi kendala 3Y1 ditambah Y2 dikurangi 4Y3 dikurangi S1 sama dengan 4, negatif 2Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3 dikurangi S2 sama dengan 10, negatif 7Y1 ditambah Y2 ditambah 2Y3 ditambah S3 sama dengan 3, Y1 ditambah 5Y2 dikurangi Y3 dikurangi S4 sama dengan 2, dengan syarat X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4 lebih besar atau sama dengan 0. Nomor 5 kita membuat matriksnya. Diperoleh Y1, 3, negatif 2, negatif 7, 1, Y2, 1, 6, 1, 5, Y3, negatif 4, 8, 2, negatif 1, S1, negatif 1, 0, 0, 0, S2, 0, negatif 1, 0, 0, S3, 0, 0, 1, 0, S4, 0, 0, 0, negatif 1 dengan Ki 4, 10, 3, 2. Karena dari matriks tersebut belum diperoleh matriks identitas, maka kita perlu membuat model matematika baru dengan menambahkan variabel buatan, yaitu YA, YB, dan DYD untuk membentuk matriks identitas 4x4. Langkah ke-6, dengan membuat model matematika baru dengan menambahkan variabel buatan, sehingga diperoleh maksimum negatif 26Y1, negatif dikurangi 30Y2, dikurangi 10Y3, dikurangi 0S1, dikurangi 0S2, ditambah 0S3, dikurangi 0S4, ditambah YA, ditambah YB, ditambah YD. Dengan fungsi kendala 3Y1 ditambah Y2 dikurangi 4Y3 dikurangi S1 ditambah YA sama dengan 4, negatif 2Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3 dikurangi S2 ditambah YB sama dengan 10, negatif 7Y1 ditambah Y2 ditambah 2Y3 ditambah S3 sama dengan 3, Y1 ditambah 5Y2 dikurangi Y3 dikurangi S4 ditambah YD sama dengan 2, dengan X1, X2, X3, X4, X5, S1, S2, S3, S4, YA, YB, YD lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita lihat matriksnya, sehingga diperoleh Y1, 3, negatif 2, negatif 7, 1, Y2-nya 1, 6, 1, 5, Y3, negatif 4, 8, 2, negatif 1, S1, negatif 1, 0, 0, 0, S2, 0, negatif 1, 0, 0, S3, 0, 0, 1, 0, S4, 0, 0, 0, negatif 1, YA, 1, 0, 0, 0, YB, 0, 1, 0, 0, YC, 0, 0, 0, 1, dengan Ki 4, 10, 3, 2. Dan pada matriks kali ini, kita sudah mendapatkan matriks identitas yang terletak pada YA, YB, S3, dan YC. Maka selanjutnya kita melakukan program awal. Kemudian ini ada program awal. Di sini kita tinggal mensubstitusikan matriks ke tabel ini dari CB sampai ke YD. Ada CB, FDB, Ki, Y1 sampai dengan YD. FDB itu kita ambil dari matriks identitas. Tadi kan di pembahasan sebelumnya kita dapatkan bahwa matriks identitasnya itu ada di YA, YB, S3, dan YD. Dan itu yang akan dimasukkan ke FDB. Kemudian kita memasukkan CB dengan negatif M, 0 dan negatif M. Ki-nya 4, 10, 3, 2. Y1-nya 3, negatif 2, negatif 7, 1 sampai dengan YD 0, 0, 0, 1. Setelah itu kita mencari ZC. ZC itu kita cari dengan mengalihkan kolom tersebut dengan CB, dengan kolom CB. Nah, di sini kan nilainya 16.
16 ZC yang Q ini kan nilainya 16 dikali negatif M, maka menjadi negatif 16M. Kemudian 2 dikali negatif M menjadi negatif 2M. 12 dikali M, negatif M sama dengan negatif 12M, dan seterusnya sampai YD itu negatif M. Setelah kita mencari ZC, kita mencari ZC min CC dengan mengurangi ZC dengan nilai fungsinya. Nilai fungsi itu yang ada di kolom paling atas, yang negatif 26, negatif 30, negatif 10 sampai dengan negatif M. Y1 diperoleh negatif 2M ditambah 26, Y2 diperoleh negatif 12M ditambah 30, Y3 diperoleh negatif 3M ditambah 10, S1 diperoleh M, S2 diperoleh M, S3 diperoleh 0, dan sampai dengan YD diperoleh 0. Setelah kita menemukan ZC min CC, kita mencari nilai paling kecil. Nah, dari kolom ZC min CC ini, kita dapatkan nilai paling kecil itu ada di negatif 12M ditambah 30. Nah, itu ada di kolom Y2. Jadi Y2 itu yang menjadi kolom kunci. Setelah kita mendapatkan kolom kunci, kita mencari penilaiannya. Penilaian itu dicari dari membagi Q dengan kolom kunci. Jadi misalkan yang YA ini kan Q-nya 4, terus nilai di kolom kuncinya 1. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Kemudian YB-nya Q-nya 10 dibagi Y2-nya itu 6. Jadi 10/6 atau 5/3. Kemudian di S3 itu nilai Q-nya 3 dibagi dengan 2, jadi dibagi dengan 1 jadi 3. Kemudian di YD itu nilai Q-nya 2 dibagi kolom kuncinya 5, jadi 2/5. Nah, dari tabel penilaian itu kita lihat nilai yang paling kecil, tapi nggak boleh negatif. Dan itu diperoleh ada di 2/5. Jadi baris kuncinya ada di YD. Setelah kita menemukan baris kunci dan kolom kunci, kita mencari elemen kunci. Elemen kunci itu perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Ini diperoleh di kolom Y2 dengan YD. Jadi elemen kuncinya itu diperoleh 5. Kemudian setelah kita memperoleh elemen kunci, tadi kan elemen kuncinya ada di baris Y2, baris YD, kolom Y2. Nah, itu yang nanti kita bakal rubah itu ada di situ. Jadi yang tadinya FDB-nya itu YA, YB, S3, Y2, itu nanti bakal jadi YA, YB, S3, Y2 gitu. Nilai CB-nya juga ganti. Nilai CB itu berubah seiring dengan nilai fungsi tujuannya. Tadi kan di Y2 nilai fungsi tujuannya negatif 30. Nah, itu juga masuk ke CB. Jadi CB-nya itu yang tadinya negatif M jadi negatif 30. Terus cara nyari Q-nya itu nilai di kolom di tabel sebelumnya dibagi elemen kunci. Di program sebelumnya tadi kan nilai Q-nya 2, elemen kuncinya 5. Jadi 2 dibagi 5 diperoleh 2/5. Untuk Y1-nya di tabel sebelumnya diperoleh nilainya 1, dibagi elemen kuncinya 5, jadi 1/5. Dan itu berlanjut terus sampai YD negatif 1/5. Terus untuk kolom yang lainnya itu cara mencarinya menggunakan program nilai di program sebelumnya dikurangi kolom dikurangi 1 kali kolom 1 kali nilai yang baru. Jadi misalkan ini kita nyari Q-nya ya, kan di tabel sebelumnya diperoleh nilai Q-nya itu 4. Nah, terus nilai Q yang baru itu kan 2/5. Jadi 4 dikurangi 1 kali 2/5. Sehingga diperoleh 18/5. Begitu juga dengan nilai Y1. Y1-nya tadi Y1 tadi nilainya 3 dikurangi 1 kali 1/5 sehingga
diperoleh 14/5 dan itu lanjut terus. Kemudian kita mencari ZC. ZC itu caranya mengalihkan setiap angka di kolom CB dengan angka sebaris di kolom variabel tujuan. Jadi misalkan kita ini nyari ZC-nya dari Q. Itu tuh caranya dari 18/5 dikali negatif M ditambah 38/5 dikali negatif M, 13/5 dikali 0 ditambah 2/5 dikali negatif 30. Sehingga diperoleh negatif 56/5 dikurangi 12. Begitu juga dengan Y1. 14/5 dikali negatif M ditambah negatif 16/5 dikali negatif M ditambah negatif 36/5 dikali 0 ditambah 1/5 dikali negatif 30. Sehingga diperoleh 2/5 M negatif 6. Begitu seterusnya. Kemudian kita mencari nilai ZC min CC. Ini untuk misal kolom Y1. Itu kan tadi kan ZC-nya 2/5 M dikurangi 6. CC-nya negatif 26. Sehingga diperoleh 2/5 M ditambah 26. Kayak gitu. Terus tabel Y2-nya juga sama, Y3-nya juga sama, sampai YD-nya diperoleh 12/5 M negatif 6. Kita ketahui bahwa elemen kunci pada tabel sebelumnya berada pada kolom Y3 baris YB yaitu 46/5. Selanjutnya, pada tabel simplex yang baru ini kita tulis VDB baris keempat menjadi Y3 dan CB-nya menjadi 10. Kemudian CB dan VDB selain itu sama dengan tabel sebelumnya. Kemudian cara mencari H yaitu nilai tabel sebelumnya dibagi nilai kunci. Nilai H yaitu 38/5 dibagi elemen kunci 46/5 menghasilkan 19/23. Untuk Y1 tabel sebelumnya yaitu min 16/5 dibagi 46/5 menghasilkan min 8/23 dan seterusnya sampai dengan min 3/23. Untuk program yang lain menggunakan nilai pada tabel sebelumnya dikurangi kolom kunci. Untuk mencari H yaitu menggunakan nilai H yang sebelumnya dikalikan dengan H yang baru menghasilkan 155/23 dan seterusnya. Untuk mencari nilai Y1 menggunakan nilai Y1 sebelumnya dikurangi 1 kali min 8/23 dan seterusnya. Untuk mencari YJ caranya mengalihkan setiap angka di kolom CB dengan sebaris di kolom tujuan menghasilkan 155/23 M min 580/23. Dan untuk mencari YJ min CC dengan mengurangi YJ dengan nilai kuncinya menghasilkan 34/23 M min 588/2 dan seterusnya. Selanjutnya kita ketahui bahwa elemen kunci pada tabel sebelumnya berada pada kolom Y1 baris Y2 yaitu 3/23. Selanjutnya pada tabel simplex yang baru ini kita tulis di VDB baris keempat menjadi Y1 dan CB-nya 26. Kemudian CB dan VDB selain itu sama dengan tabel sebelumnya. Kemudian cara mencari H yaitu nilai tabel sebelumnya dibagi nilai kunci. Nilai H-nya yaitu 13/23 dibagi elemen kunci 3/23 menghasilkan 41/3. Untuk yang Y2 di tabel sebelumnya yaitu 1 dibagi 3/23 menghasilkan 7/1/3 dan seterusnya sampai 1/3. Untuk yang lain menggunakan nilai program sebelumnya dikurangi kolom kunci. Untuk mencari H sendiri menggunakan H yang sebelumnya dikali H yang baru menghasilkan 1/3 dan seterusnya. Untuk mencari nilai Y1 menggunakan nilai Y1 sebelumnya dikurangi 1 kali 7 1/3 menghasilkan min 11 1/3 dan seterusnya. Dan untuk mencari YJ caranya mengalihkan setiap angka di kolom CB dengan sebaris di kolom tujuan menghasilkan min 1/3 M min 136. Untuk mencari YJ min CC dengan mengurangi YJ dengan nilai kuncinya menghasilkan 34/3 M min 196. Selanjutnya untuk tabel simplex yang kelima ini kita ketahui bahwa elemen kunci pada tabel sebelumnya berada pada kolom S4 baris XA yaitu 2/3. Selanjutnya pada tabel simplex yang baru ini kita tulis
Jadi VDB baris kedua menjadi S4 dan CB-nya 0. Kemudian CB dan VDB selain itu sama dengan tabel sebelumnya. Kemudian cara mencari Hi yaitu nilai tabel sebelumnya dibagi nilai kunci. Nilai Hi-nya sendiri yaitu 1/3 dibagi elemen kunci 2, 2/3 menghasilkan 1/8. Untuk nilai Y2 di tabel sebelumnya yaitu min 11 1/3 dibagi 2, 2/3 menghasilkan min 4 1/3 dan seterusnya sampai dengan min 1. Untuk yang lain, menggunakan nilai di program sebelumnya dikurangi kolom kunci. Untuk mencari Hi, menggunakan nilai Hi yang sebelumnya dikali Hi yang baru menghasilkan 2, 3/8, dan seterusnya. Untuk mencari nilai Y1, menggunakan nilai Y1 sebelumnya dikurangi 1 kali min 4 1/4, dan seterusnya. Untuk mencari YJ, caranya mengalihkan setiap angka di kolom CB dengan sebaris di kolom tujuan yang menghasilkan min 568. Untuk mencari YJ min JJ-nya sendiri dengan mengurangi YJ dengan nilai kuncinya dan menghasilkan min 68/2 dan seterusnya. Selanjutnya, untuk tabel sintaks yang ke-6 ini, kita ketahui bahwa elemen kunci pada tabel sebelumnya berada pada kolom Y2 baris Y3 yaitu 1/4. Selanjutnya, pada tabel sintaks yang baru ini kita tulis di VDB baris keempat menjadi Y2 dan CB-nya min 30. Kemudian CB dan VDB selain itu sama dengan tabel sebelumnya. Kemudian cara mencari Hi yaitu nilai tabel sebelumnya dibagi nilai kunci. Nilai Hi-nya yaitu 2, 3/8 dibagi elemen kunci 1, 1/4 menghasilkan 1, 9/10. Untuk Y3 di tabel sebelumnya yaitu 1 dibagi dengan 1/4 menghasilkan 1/5 dan seterusnya sampai dengan 0. Untuk yang lain, menggunakan nilai di program sebelumnya dikurangi kolom kunci. Untuk mencari Hi sendiri, menggunakan Hi sebelumnya dikali Hi yang baru menghasilkan 8, 1/5, dan seterusnya. Untuk mencari nilai Y3, menggunakan nilai Y3 sebelumnya dikurangi 1 kali 4 1/4/5 dan seterusnya. Untuk mencari YJ sendiri, caranya mengalihkan setiap angka di kolom CB dengan sebaris di kolom tujuan, menghasilkan min 376/5 dan seterusnya sampai dengan 0. Dan untuk mencari YJ min JJ dengan mengurangi YJ dengan nilai kuncinya menghasilkan 0 dan seterusnya sampai dengan M min 16/5. Karena pada baris YJ min JJ nilainya sudah bernilai positif semua, maka program dinyatakan optimal dengan titik-titik 7/10, 19/10, 0 merupakan solusi layak atau feasible solution untuk masalah program linear tersebut, dengan nilai fungsi objektif Y-max sama dengan min 376/5 atau Z-min sama dengan 376/5. Sekian pembahasan soal dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.